Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali duduk bersama untuk mengkaji kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada episode yang lalu kita sudah belajar tentang kondisi masyarakat di masa Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditindas, bukan tertindas, tapi ditindas oleh raja yang sangat zalim, yang sangat sombong, yang bernama Fir'aun. Ini julukan rajanya adalah Fir'aun. Saking sombongnya Fir'aun sampai-sampai dia melihat tingkat kesombongan paling tinggi yang bisa dia capai adalah ketika dia mencapai suatu pangkat yang tidak ada orang lain bisa mencapainya. Ngaku jadi Tuhan. Nah, ini kan sombongnya luar biasa. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan bahwasannya Allah menjanjikan dan Allah sudah menetapkan, Allah berkehendak dari kelompoknya Nabi Musa alaihissalam, dari Bani Israel yang dilemahkan, Bani Israel yang direndahkan, Bani Israel yang dihinakan, Bani Israel yang dilucuti segala kekuatannya itu, nanti akan dimunculkan seseorang yang memimpin kemudian menjadikan Bani Israel ini pemimpin. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah masyarakat yang tertindas, Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun. Tetapi Allah sudah menjanjikan, dan janji Allah itu pasti, ya pasti dengan kalimat nuridu. Kami berkehendak. Kalau Allah berkehendak itu bukan Allah pengen terus enggak jadi. Kalau Allah berkehendak artinya ya Allah sudah menetapkan. Allah sudah menetapkan bahwasanya dari kelompok yang ditindas tersebut, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Itu surat Al-Qasas ayat yang kelima. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jadi Allah sudah menetapkan, nih orang yang dihinakan, orang yang direndahkan, orang yang dilucuti kekuasaannya, orang yang enggak bisa apa-apa, orang yang dijadikan budak, orang yang enggak punya kekuatan sama sekali, orang yang enggak terlatih untuk perang, orang yang enggak terlatih untuk strategi macam-macam, berhadapan dengan manusia yang sombongnya luar biasa, dan manusia yang sombong ini memang betul-betul dia punya aset untuk menyombongkan diri, dia punya pasukan yang kuat, dia punya kerajaan yang besar, dia punya harta yang banyak, dia punya alasan untuk sombong, ya beda dengan kita. Seperti yang saya terangkan kemarin, enggak punya alasan untuk sombong, tapi kita sudah sombong, enggak punya duit, rasanya punya duit paling banyak, wajah di bawah rata-rata, rasanya paling ganteng satu kota. Ini kan luar biasa kita ini. Ya, Al-Quran saja belum pernah khatam, sudah jadi ahli tafsir. Ya. Ini sombongnya kita ini melebihi Fir'aun. Ya, kalau Fir'aun sombong masih punya alasan, punya aset, walaupun enggak boleh sombong. Nah, dengan kesombongan yang besar dan semua kemampuan yang dimiliki oleh Fir'aun saat itu, Allah akan nunjukkan kamu akan hancur, kamu akan binasa lewat orang-orang yang lemah. Aku akan binasakan kamu, aku akan hancurkan kamu, aku akan musnahkan kekuasaanmu, aku akan tiadakan lagi kesombonganmu itu, sebab-sebab yang buat kamu sombong akan aku singkirkan semua,
sampai nanti ujungnya kamu aku singkirkan. Jadi preteli sama Allah satu persatu. Gak pakai kekuatan tentara, gak pakai kekuatan bersenjata, gak pakai kekuatan peperangan, gak pakai kekuatan militer, gak pakai angkat senjata. Yang kupakai adalah orang-orang yang dilemahkan. Pakai kelemahan, ya, hal-hal yang lemah. Tapi itu menjadi alatnya Allah untuk meruntuhkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas. Nah sekarang kita akan belajar proses Allah melemahkan Fir'aun. Pertama kali dari munculnya orang yang ditakutkan oleh Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya. Jadi Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya itu dikasih tahu lewat mimpi akan lahir seorang pria yang dia nanti akan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Di tahun ini. Makanya terjadi perintah dari Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di tahun itu. Yang tahun-tahun sebelumnya aman, laki perempuan aman. Tapi di tahun itu wanita yang hamil semua sudah diteliti. Jadi bidan-bidan kehamilan itu ngecek betul. Jadi kalau mbak-mbak hidup di masa Fir'aun di tahun itu, Masya Allah, dicek semuanya. Gak ada yang gak dicek, walaupun perutnya tipis dicek. Iya, semua dicek. Termasuk ibunya Nabi Musa alaihissalam, itu juga dicek. Sehingga ketahuan kalau lagi hamil. Namanya dicek, ya ketahuan lagi mengandung. Jadi ibunya Nabi Musa dalam posisi suspek ya. Sudah positif hamil. Datanya ada di istana ini. Di istananya Fir'aun ya, di kerajaan Fir'aun, positif hamil. Maka bidan yang meneliti pun mencatat, ini kira-kira lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah ini masuk dalam kelompok yang kalau lahir laki-laki wajib mati bayinya. Kira-kira kalau kamu jadi wanita tersebut, deg-degan enggak itu? Duduk. Semakin dekat melahirkan, semakin khawatir. Ini kalau laki-laki selesai sudah. Karena bidannya nyatet. Ya bidannya mencatat. Lalu Fir'aun saking takutnya itu membuat seperti itu. Semakin dekat dengan tanggal, bulan, dan tahun yang dibisikkan ya, oleh pakar-pakar di masa Fir'aun, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka Fir'aun semakin menggencarkan pencariannya kepada bayi laki-laki. Jadi pasukan ibu bidan ini dikerahkan sebanyak mungkin, dikawal dengan pasukan khusus bagian eksekusi. Ya bidannya bagian liti. Jadi yang namanya Fir'aun itu walaupun kejem masih menggunakan hak asasi manusia. Hak asasinya wanita itu dijaga. Gak boleh wanita diperiksa laki-laki. Jadi yang periksa tetap perempuan. Jadi Fir'aun yang zalim itu juga masih pakai aturan-aturan yang berlaku. Laki-laki gak boleh nyentuh perempuan untuk periksa. Jadi pasukannya gak meriksa. Di samping juga gak paham ilmunya ya. Gak paham ilmunya. Diserahkan sama Fir'aun ahlinya. Ibu-ibu bidan. Cek betul. Nah inilah awal di mana Fir'aun tampak lemahnya. Kenapa tampak lemahnya? Sudah dikasih tahu sama pakar-pakar tadi, ahli-ahli nujum ya, nah, oleh tukang-tukang sihir, para supernormal, orang-orang yang punya kemampuan di masa itu, berdasarkan ilmu yang mereka miliki, akan lahir bayi laki-laki, dia akan menghancurkan dirimu dan kerajaanmu. Artinya apa? Sebetulnya sudah dikasih tahu, bayi ini nanti akan jadi besar, bayi ini akan menghancurkan dirimu. Artinya apa? Gak mungkin bisa kamu bunuh. Gak mungkin bisa kamu bunuh, dia akan jadi besar. Nah saking takutnya Fir'aun, seperti yang saya katakan kemarin, Fir'aun itu sudah kalah dengan ketakutannya sendiri. Jadi aksinya serba lebay. Semua laki-laki bunuh, ini kan lebay ini. Berlebih-lebihan. Kalau dia gentle, dia memang perkasa, dia memang laki-laki gitu ya. Dia akan mengatakan,
para peramal, saya akan tunggu bayi itu muncul sampai besar. Face to face. Kita akan berhadapan satu lawan satu. Saya akan lihat dan saya akan buktikan. Saya akan mengalahkan dia. Jadi ramalanmu salah. Ramalanmu salah. Tapi ternyata enggak seperti itu. Sebab Fir'aun juga ngerti ini ramalannya benar ini. Takut dia. Dan disitulah terbukti kalau Fir'aun itu bukan Tuhan. Masa Tuhan takut sama ramalan? Masa Tuhan itu enggak bisa menetapkan mana yang benar, mana yang salah? Masa Tuhan enggak bisa membatalkan rencananya bayi mau jadi besar gitu kan ya? Dan masa Tuhan enggak tahu bayinya yang mana? Mesti harus dibunuh semua. Di situ udah kelihatan diumumkan ke kaumnya Tuhan palsu. Jadi yang mengumumkan Tuhan palsu itu siapa? Perbuatannya Fir'aun sendiri. Makanya kalau ketemu orang sombong kamu enggak usah repot. Perbuatannya akan menunjukkan lemahnya dia. Dia akan tampak lemah. Jadi semakin ketakutan, ya, semakin lebay itu semakin menunjukkan kelemahan seorang. Orang itu kalau kuat dia akan pede, nyantai. Contoh misalnya ada orang ganteng, tampan, di jalan dihina-hina orang. Oh wajah jelek, wajah monyet, nyantai dia. Wajah saya enggak seperti monyet. Saya ganteng kok. Dibilang dia wajah jelek, wajah monyet. Orang yang dia itu kuat, dia pede aja nyantai. Tapi kalau orang yang enggak kuat, saya dibilang seperti monyet, masa sih? Saya dibilang enggak ganteng, masa sih? Balesin, kamu yang monyet. Ya monyet-monyetan akhirnya. Nanti akhirnya pindah bahasanya, dari monyet jadi kera-kera jadi apa itu, ketek-ketek jadi macam-macam. Keluar bahasa padanannya akan muncul ya, naudzubillah min dzalik. Orang yang pede ya, dia kuat. Orang yang kuat akan percaya diri. Nah ini Fir'aun ternyata enggak percaya diri. Pasukannya luar biasa, enggak percaya diri. Kerajaannya hebat, enggak percaya diri. Berarti saat itu juga sebetulnya Fir'aun sudah runtuh kekuasaannya, Fir'aun sudah kalah, ya, cuman tunggu tanggal hancurnya. Sudah kalah, mentalnya sudah jatuh. Ibarat orang tinju, itu belum bertanding sudah aku kalah. Ya tinggal tunggu nanti KO-nya di ronde keberapa itu. Cuman dipertontonkan ini agar penonton senang. Kalau sekali pukul KO kan gak enak ya. Baru naik ring ting dung KO gak enak. Biar sampai ronde ke-7, ke-8, ke-9. Nah itu kan seru yang nonton enak. Lalu Allah akan pertontonkan Fir'aun ini ke alam, ke jagat raya. Nih loh orang sombong. Ya, saya akan tunjukkan kalian semua episode hancurnya dia perlahan-lahan. Satu-satu. Makanya kamu kalau doa belum kabul itu bukan belum kabul, sudah kabul. Tapi episodenya dibuat panjang sama Allah Ta'ala. Biar seru perjalanan hidup kita. Biar menyenangkan, biar asyik gitu ya, biar asyik. Biar kita nanti kalau udah dapet, itu dapetnya senengnya luar biasa. Sudah dikasih, cuman tunggu episodenya selesai. Ojo kemurungsung, ya jangan tergesa-gesa. Nah ini Allah tunjukkan dengan rasa takut itu, maka dicarilah bayi laki-laki. Apa yang terjadi? Datanglah ibu bidan, dalam berbagai tafsir diceritakan ke rumah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Yang mana ibunya Nabi Musa itu adalah cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ibunya Nabi Musa itu cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini cicitnya Nabi. Ya, cicitnya Nabi. Ibunya, cucunya Nabi. Makanya ya ibunya Nabi Musa beda dengan wanita pada umumnya. Beda, punya keistimewaan. Kenapa punya keistimewaan? Ya diantaranya karena darahnya dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Sehingga punya keistimewaan lebih dibandingkan manusia yang lain. Yaitu wajar-wajar saja. Contoh misalnya ada orang suaranya enak, dicek-cek. Oh ternyata kakeknya itu penyanyi internasional, ya pantes. Ya, dicek-cek lagi, oh ternyata ibunya dia itu merupakan cucunya ya penyanyi internasional yang suaranya merdu luar biasa, ya pantes. Lah kok suara saya misalnya kok enggak enak, dicek ke atas, emang enggak ada yang penyanyi. Ya wajar-wajar saja. Kalau cucunya Habib Syekh suaranya enak, ya wajar. Kenapa?
di tubuhnya mengalir darah manusia yang suaranya merdu. Begitu pula terhadap anak cucu Anbiya wal Mursalin, jadi anak cucunya para nabi dan rasul. Kalau kemudian punya bakat mudah taat, ya wajar. Wong dalam tubuhnya memang mengalir darah nabi. Sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk ibunya Nabi Musa. 9 bulan mengandung itu tidak menunjukkan kandungannya pada siapapun. Jadi disembunyikan. Ya, sehingga nggak ada orang yang tahu. Tapi waktu dicek oleh ibu bidan, nah cek kamu hamil. Didata ini. Maka di hari ketika akan melahirkan, ibu bidannya itu datang. Dukun beranak ya. Zaman dulu kan ibu bidan tidak ada ya. Adanya apa? Nabilah, dukun beranak itu. Qabilah, dukun beranak. Yang ada Qabilah, dukun beranak. Nah, dukun beranak ini kemudian nunggu detik-detik lahir. Begitu Nabi Musa lahir, diambil sama dukun beranak tadi, karena laki-laki, mau dibunuh, diambil. Ibunya Nabi Musa merebut, jangan gitu, jangan diambil. Nah, dukun beranaknya nekat, mau ambil, mau bunuh. Tiba-tiba dari mata Nabi Musa alaihissalam, dari wajahnya memancar cahaya. Masuk ke dalam matanya dukun beranak tadi, tiba-tiba falling in love, jatuh cinta, ditaruh, dedek ya, terus ngomong. Kalau bahasanya sumpah, dia nggak kenal Tuhan ya. Kalau bahasa kita demi Allah gitu ya, dia bersumpah, saya sumpah tadi kesini mau bunuh anakmu ini, tapi saya sekarang jatuh cinta sama anakmu. Bayi ini buat saya cinta sama dia. Ini saya tahu ini musuh kami ini, ya nanti akan bunuh Fir'aun dia ini, yang akan menghancurkan Fir'aun dia ini. Saya titip ya, tolong jaga bayi ini. Subhanallah, tolong jaga bayi ini. Terus keluar pergi. Ya keluar pergi. Dukun beranak itu pergi dan menyembunyikan perihal lahirnya bayi laki-laki. Ini yang pertama, coba lihat. Ibu yang lemah. Dikirimkan dukun beranak yang pakar. Ternyata bisa enggak nih dukun beranaknya tadi membawa bayi ini kepada pasukan yang akan membunuh? Bisa enggak? Enggak bisa ternyata. Padahal ibunya Nabi Musa lemah atau enggak lemah saat itu? Lemah. Lagi-lagi Fir'aun kalah dengan yang lemah. Rupanya dukun beranak ini keluar. Anda mungkin enggak pernah dengar cerita ini ya. Kalau enggak baca tafsir ya enggak dengar. Dukun beranak ini keluar dari rumah. Dan di sekitar rumahnya ibu Nabi Musa kan banyak ini pasukan-pasukannya Fir'aun yang mengawal ibu dukun beranak tadi. Begitu tahu, loh itu kok keluar dari rumah situ. Maka didatengin rumahnya ibunya Nabi Musa. Dukun beranaknya ditanya, gimana? Ada bayi di sana? Tidak ada. Lah, ibunya Nabi Musa didatangi pasukan itu, karena khawatirnya Nabi Musa dibungkus kain, ditaruh di perapian. Ditaruh di perapian, tungku yang menyala apinya. Karena biasa ya, orang kalau lagi, apa itu namanya? Panik, ya panik. Lagi panik, ingat gempa bumi. Ya semoga tidak terjadi lagi dimanapun ya, meskipun ya pasti akan terjadi, namanya itu fenomena alam dan juga bagian dari cara Allah untuk mengingatkan manusia, memberikan ujian manusia, mengangkat derajat manusia, tapi mudah-mudahan kalau terjadi dimanapun semua selamat, amin. Itu pernah dulu waktu gempa Jogja, kan sampai di Solo tuh ya, sampai di Solo dulu gempa Jogja itu ya, sampai di Solo, kenceng tuh di Solo. Itu banyak orang yang keluar dari rumah gak sadar, lagi mandi gempa. Keluar ya lari begitu saja. Ya Anda tahu kan apa yang terjadi kira-kira? Gak sadar, sadarnya ya seperti pakaian lengkap, padahal mungkin cuma pakai yang genting-genting saja. Keluar begitu. Gak sadar, karena gempanya terlampau keras, lagi panik, gak sadar. Ibunya Nabi Musa juga panik, jadi nggak sadar apa yang dilakukan. Yang penting bayiku selamat, taruh. Bahkan naruhnya di mana nggak ingat. Datang itu pasukan masuk rumahnya Nabi Musa alaihissalam, nanya,
Kamu ngelahirkan ya barusan ya? Enggak, dicek. Enggak percaya ini pasukannya. Dia juga bawa dukun beranak. Cek, subhanallah. Itu bekas-bekas melahirkan enggak ada pada diri ibunya Nabi Musa alaihissalam. Diselamatkan sama Allah Ta'ala. Keluar nih dukun beranak sama pasukan, dukun beranak yang lain ya, keluar sama pasukan, ibunya Nabi Musa nanya kepada anak perempuannya, kakaknya Nabi Musa, namanya Maryam. Ya namanya Maryam, jadi Maryam ini nama yang keren. Ini kadang kamu kalau dikasih nama Maryam sama orang tuamu, terus protes, zaman nu kok nama saya Maryam. Ya, padahal itu namanya Sayyidatuna juga Maryam alaihissalam. Nama yang disebut di dalam Al-Quran, nama yang bagusnya luar biasa. Gara-gara zaman kok kamu jadi terus merasa, namaku kok Maryam. Ini nama yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertoreh di dalam sejarah kehidupan manusia, satu-satunya wanita yang melahirkan tanpa disentuh oleh tangan-tangan manusia, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini bukan ibunya Nabi Isa, saudarinya Nabi Musa, namanya Maryam. Nanya ibunya, Maryam, mana anak saya mana? Kakaknya juga ngomong, enggak tahu Bu, lah tadi ditaruh di mana? Tadi taruh di mana? Terus lihat bungkusan di perapian. Nangis lah ya, kobong kok ya. Itu kainnya terbakar. Tapi dilihat sedikit pun Nabi Musa tidak disentuh api. Jadi api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, api juga tidak membakar Nabi Musa alaihissalam. Makanya banyak juga wali-wali Allah yang tidak terbakar oleh api. Tapi don't try at home. Jangan kamu coba di rumah. Saya termasuk wali dah ya. Wah kobong awakmu. Jangan coba-coba. Nah ini kisah yang terjadi di rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ini ketika ibu Nabi Musa itu dalam kondisi yang was-was. Ini kalau pasukan meneliti lagi gimana ya? Pasukan datang lagi bagaimana ya? Kan disembunyikan betul tuh ya, rapi sembunyikannya. Tapi nanti kalau tiba-tiba datang lagi bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dikatakan di surat Al-Qasas ayat yang ke-7, dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula engkau bersedih, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ini dikatakan ayat ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran dalam balaghah. Dalam satu ayat ada dua perintah, ada dua larangan, ada dua kabar gembira. Satu kalimat ini. Dalam satu kalimat ada dua perintah, dua larangan, dua kabar gembira. Coba kita bahas. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Bahasa Arabnya kami wahyukan. Cuman wahyunya Allah ini ada yang wahyu kepada manusia, ada wahyu kepada malaikat, ada wahyu kepada gunung-gunung, kepada batu, ada wahyu kepada tetumbuhan. Jadi yang bisa terima wahyu bukan cuma manusia. Ini kalau saya bahas bab ini akan panjang. Nanti ada babnya sendiri ya. Jadi ada batu yang dikasih wahyu, ada tetumbuhan dikasih wahyu oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau wahyu ini kepada manusia, itu ada dua. Yang satu wahyunya itu wahyu memang wahyu risalah. Diangkat jadi rasul, jadi nabi, petunjuk untuk mengajak manusia dalam kebaikan. Yang satu lagi wahyu bukan kepada nabi, manusia biasa, tapi dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ya, namanya juga wahyu, cuman dalam bahasa kita disebut ilham. Untuk bedakan, di bahasa Arab juga disebut ilham untuk bedakannya. Jadi wahyu itu memberikan sesuatu secara tersembunyi.
Memberikan sesuatu secara tersembunyi. Dikasih sesuatu tapi secara tersembunyi. Diberitakan secara tersembunyi. Dibisikin gitu. Itu wahyu. Nah, wahyu itu bisa sampai kepada manusia biasa dalam bentuk ilham sama dengan sampainya wahyu kepada nabi sebagai wahyu. Kalau nabi terima wahyu dengan mimpi, nabi terima wahyu langsung ke dalam hati, nabi terima wahyu lewat ditemuin malaikat, maka manusia biasa bisa juga terima wahyu ditemui oleh malaikat, tapi enggak jadi nabi. Ya contoh misalnya itu, yang dalam hadis orang lagi perjalanan, tahu-tahu dihadang seorang pria. Ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke desa itu. Ngapain ke sana? Mau ketemu saudara saya. Kamu mau bisnis ya? Mau cari untung di sana? Enggak, saya cuma kangen, dia saudaraku di jalan Allah. Saya cinta sama dia. Terus laki-laki tadi ngomong, saya ini malaikat lagi nyamar jadi manusia, ditugaskan Allah menghadang kamu dan memberitahukan kepadamu kabar gembira. Sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah, maka Allah mencintaimu. Ini kan diperintah Allah ngasih kabar gembira khusus buat dia ya. Nah wujudnya apa? Malaikat lagi nyamar jadi manusia. Kemudian dalam kisah yang malaikat nyamar jadi orang yang kulitnya lagi nggak sempurna itu ya. Kemudian lagi ada yang tuli, ada yang bisu yang untuk menguji orang-orang yang berharta saat itu. Nah itu juga didatangi malaikat, tapi bukan sebagai nabi. Kemudian juga Imran bin Husain radhiyallahu anhu Imran bin Husain radhiyallahu anhu sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Imran bin Husain itu disalami malaikat, tiap hari malaikat datang mengucapkan salam, assalamualaikum tiap hari. Ya, melihat dan mendengar, sebagaimana dalam sejarah kehidupan para sahabat, termasuk karomahnya sahabat. Tapi ya bukan nabi, manusia biasa. Nah, jangan nanti kamu kemudian ngaku saya nabi habis ketemu malaikat. Naudzubillah min dzalik. Apa ya malaikat betul yang kamu temui? Ya, jangan-jangan bukan malaikat. Setan kamu anggap malah malaikat. Nah, ini kalau yang ditemui betul ya nggak akan ngaku-ngaku begitu ya, nggak akan ngaku-ngaku. Nah, disinilah ibu Nabi Musa dapatnya itu lewat mimpi atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan ya bisa jadi lewat mimpi. Ada mengatakan bisa jadi didatangi oleh malaikat. Ada mengatakan langsung ke dalam hatinya. Ya langsung dalam hatinya. Ada mengatakan bisa jadi ketiga-tiganya terjadi. Ya mimpi yang didatangi malaikat, yang langsung ke dalam hatinya diberi seruan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan? Ya tadi itu. Nah itu apa? Coba kita ulangi. An ardhi'i. Jangan panik. Ya nomor satu itu jangan panik, jangan kemurungsung. Udah, susui dulu anakmu. Susui dulu anakmu. Ini anaknya butuh ASI, ya kasih ASI dulu, jangan panik. Pertanyaannya berapa lama ibu Nabi Musa menyusui Nabi Musa? Sebelum Nabi Musa dihanyutkan ke sungai, masih tinggal di rumah itu. Berapa lama? Ada mengatakan 3 bulan, ada mengatakan 6 bulan, ada mengatakan 9 bulan. Jadi lumayan lama. Jangan seperti benak kita selama ini, habis langsung dihanyutkan. Mungkin gitu ya, habis lahir cari peti terus dihanyutkan. Enggak gitu. An ardhi'i, susuin. Anakmu susui dulu. Nah kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat fa'idha khifti alaih. Kalau kamu khawatir terhadap nasib bayimu ini, enggak tenang jiwamu, khawatir, khifti alaih, takut terjadi sesuatu kepadanya, di masa kamu menyusui, ya sudah, hanyutkan dia di sungai, di air. Hanyutkan di air. Ini yang pertama. Nah itulah yang terjadi setelah 3 bulan, atau 6 bulan atau 9 bulan, kelihatan pasukan-pasukan Fir'aun itu sudah semakin mendekat, maka ibunya Nabi Musa putuskan, dah sekarang akan aku hanyutkan. Ya, akan aku hanyutkan. Nah, proses menghanyutkan ini nanti menarik, kita lanjutkan dulu kalimatnya di Al-Quran. Wala takhafi wala tahzani. Hanyutkan, tapi syaratnya ini. Wala takhafi, kamu jangan takut. Jangan takut itu apa?
Kalau bahasa Arab biasanya kata takut itu untuk sesuatu yang akan terjadi. Makanya para aulia la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun. Para wali Allah enggak punya rasa takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Karena udah diberi ketenangan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut nanti bayimu kenapa, jangan takut. Jangan khawatir itu. La takhafi wa la tahzani, dan jangan sedih. Ya, kalau sedih itu atas apa yang telah terjadi. Ada kejadiannya dulu baru sedih. Nah, ini kalau belum ada kejadiannya namanya takut. Belum terjadi. Jadi cuman di kepala gitu ya. Parno ya. Nah, jangan parno. Kalau nanti terjadi, ya kalau terjadi bisa sedih. Anaknya dihanyutkan, pisah, kan bisa sedih nih, pisah sama anak. Nah, jangan sedih. Tapi Allah tidak sekedar mengatakan jangan takut dan jangan sedih, ada lanjutannya. Karena untuk menghapuskan rasa takut dan menghapuskan rasa sedih itu harus ada sesuatu yang bisa menghibur. Contoh misalnya, temanmu habis kehilangan motor, dah jangan sedih. Kamu cuma bilang jangan sedih, ya tetap nangis. Tetap sedih, jangan sedih. Kehilangan motor misalnya, motor harga 10 juta hilang, jangan sedih. Nih motor saya harga 50 juta hadiah buat kamu, mesti seneng itu. Betul kan? Jadi enggak cukup jangan takut, jangan sedih. Ini loh indahnya Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana Allah memperlakukan hamba-hambanya yang Allah cintai. Jangan takut, jangan sedih. Kenapa jangan takut dan jangan sedih? Karena Allah katakan dalam ayat selanjutnya, Inna radduhu ilaik. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu. Berarti apa? Bayimu selamat. Betul kan? Tadi kan ditakutkan bayinya akan terkena sesuatu. Kemudian sedih karena berpisah. Allah katakan, sungguh kami akan mengembalikannya padamu. Jadi udah jangan takut, jangan sedih, mau balik kok. Ya, balik. Kemudian ditambah, bukan cuma dikembalikan, Allah Ta'ala kemudian juga mengatakan, waja'iluhu minal mursalin. Dan kami menjadikannya sebagai salah satu rasul kami. Jadi rasul. Lah ibunya Nabi Musa dibilang akan jadi rasul, ya paham, orang kakeknya ya rasul. Ya paham tentang kerasulan, ngerti. Ibunya Nabi Musa ini adalah cucunya seorang Nabi dan Rasul, Yakub alaihi salam. Sehingga ketika dijamin nanti anakmu ini akan kami jadikan Rasul, ya senang. Wah, seperti simbah buyut, seperti simbahnya ini, seperti kakeknya, senang. Sehingga rasa takut dan rasa sedihnya terhapus. Rasa takut dan rasa sedihnya terhapus. Dan ini harus kita lakukan untuk hibur orang. Jadi kalau hibur orang jangan sedih, ini enggak ono ganti ini ya sedih dia. Jangan takut tapi enggak kamu kasih jaminan. Ya takut. Kamu harus bisa meyakinkan dia, bagaimana aku enggak takut? Harus ada alasannya. Apa yang buat aku jadi enggak sedih lagi? Harus ada alasannya, dan itu sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, sekarang ini kisah bagaimana ibu Nabi Musa proses menghanyutkan itu. Nah, ibunya Nabi, bukan pendusta, jujur. Berangkat cari tabut, peti. Kemana cari peti? Ya, yang ada kan peti besar buat simpan harta. Nanggung, maka pergi ke tukang kayu. Ya, kalau saya di Solo pesannya ke Jepara gitu ya. Ahli ukir di sana. Tolong buatkan saya peti yang kuat, yang kecil. Ukurannya cukup untuk seorang anak usia sekian. Nanya ini, tukang kayunya. Loh, mau buat apa? Saya mau sembunyikan anak saya di situ. Anak laki-laki saya mau saya sembunyikan di situ. Karena tidak bisa bohong ibunya. Nyembunyikan bisa. Ya, tapi kalau bohong nggak bisa. Pulang ibunya Nabi Musa, tukang kayu ini ya kerja, ya butuh duit ya kerja, tapi dia pengen dapat duit double. Jadi ini peti ya dikirimkan, dia datang ke tempatnya pasukan khusus bagian pencari bayi laki-laki. Laporkan, nanti dapat duit lagi.
Jadi ini apa ya, standar ganda nih ya. Sana dapat, sini dapat. Laporkan. Berangkat ke tempatnya, pasukan yang bagian mencatat, mencari dan mengeksekusi bayi laki-laki. Semangat. Sampai di situ mau ngomong, tadi ada ibu-ibu mau ngomong, jadi bisu. Apa? Pegel itu tuh ya. Pasukannya sebel, bukannya dikasih duit, dipukulin. Yuk, kurang ajar kamu. Ya. Orang lagi capek-capek, stres, tambah dikerjain seperti ini. Diseret keluar, pergi. Pulang dia, sama badannya nggak enak semua. Tapi dia tahu nih upahnya besar nih kalau nemukan bayi laki-laki. Sampai di rumah, bisa ngomong. Lah, saya bisa ngomong apa? Bisa ngomong lagi. Balik lagi. Ya, balik lagi. Sampai di situ, mau ngomong, bahkan mau nunjukkan sama Allah ditambah kasusnya. Bukan cuma mulutnya yang diambil kemampuan berbicara, matanya diambil kemampuan untuk melihat. Wes, bisu dan tunanetra seketika. Semakin dihajar. Diseret sampai ke lembah itu, dibuang di sana. Sampai di situ ya bingung jalan pulang. Akhirnya dia tahu ini bayi bukan sembarang bayi. Dia tahu ini sesuatu. Maka orang tersebut teriak manggil Allah. Manusia itu kalau udah kepepet, memang rahasia ilahi. Ada sesuatu dalam tubuh ini kalau udah kepepet, ya teriaknya ke Allah. Saya janji, ya Allah, tolong kembalikan penglihatan saya dan kembalikan kemampuan saya berbicara, saya akan lindungi bayi itu. Sama Allah dikembalikan. Akhirnya dia melindungi rahasia Nabi Musa sampai akhirnya termasuk orang yang beriman. Sampai terakhir akhirnya masuk orang yang beriman. Awalnya jahat, jahat, tapi jadi orang yang beriman. Masuk bejo. Nah, hanyut nih. Hanyut. Tapi yang namanya ibu, walaupun sudah dikasih tahu ya, udah dapat wahyu dan sudah dihanyutkan. Nah setelah dihanyutkan, ibunya Nabi Musa ini kata ahli tafsir lupa sama wahyu itu. Paham ya? Lupa. Bisa atau lupa? Bisa. Jadi munculnya keberanian itu sampai menghanyutkan. Selesai menghanyutkan, lupa sama wahyunya, sadar jadi manusia biasa. Anakku, gimana anakku ini? Gimana nasibnya anakku? Maryam, kejar. Maryam, dampingi. Kemana anak ini? Ngomong sama anak perempuannya. Disusuri itu, kemana ini peti ini berjalan. Rupanya hari itu, Fir'aun dan anak perempuannya, jadi Fir'aun itu punya anak perempuan, enggak punya anak laki-laki, sama istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah, lagi di istana bagian tempat yang menyatu dengan sungai Nil. Lagi di situ untuk suatu ritual, ya, untuk suatu ritual kesembuhan anak perempuannya Fir'aun yang punya penyakit kulit yang parah. Ini anak perempuannya Fir'aun ini minta apapun dikasih sama Fir'aun, saking sayangnya sama anak. Jadi sekejam-kejamnya Fir'aun itu cinta anak. Makanya kalau ada orang sekarang ini gak cinta anak lebih kejam dari Fir'aun. Fir'aun itu sama anaknya cintanya luar biasa. Subhanallah, lagi ritual seperti itu, nanti yang digambarkan di Al-Quran, diantaranya di surat Al-Qasas, ya, ayat yang ke-8, faltaqatahu alu fir'aun. Ya, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ain li. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li walak. La taqtuluh asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha
in kadat latubdi bihi laula an rabbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Wa qalat li ukhtihi qussih fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Nah ini ayat-ayat yang tadi ini semua menceritakan bagaimana sampai ibunya merintahkan suruh ngikuti peti itu ya. Kemudian peti itu sampai di istana Fir'aun, Nabi Musa sampai di istana Fir'aun. Di situ Fir'aun lihat, Fir'aun dulu yang lihat itu. Ada peti itu. Apa itu? Petinya itu menarik itu. Jadi seperti manggil-manggil itu ya. Ambil saya, faltaqatuhu. Makanya diambil dengan dipungut. Dipungut. Jadi enggak nyari. Ya, tiba-tiba ada tinggal ambil. Beda dengan mencari. Ya, kalimat faltaqatuhu artinya ada di hadapan tinggal ngambil. Nah saat itu Fir'aun nyuruh pasukannya ambil itu. Maka dengan kayu, dengan ini ya diambil dari sungai Nil itu. Sudah dekat, peti dibuka oleh pasukannya Fir'aun dengan semua kekuatan, enggak bisa. Lihat bagaimana cara Allah menjaga ini. Ya, dibuka semua pasukan Fir'aun dengan alat-alat canggih saat itu. Fir'aun alatnya canggih loh, bangun Mesir. Itu buat piramid ya. Motongi batunya itu gimana itu? Peralatan canggih, cuman ini peti sakti ini. Peti bukan sembarang, peti, enggak bisa. Maka saat itulah istrinya Fir'aun, Sayyidah Asiyah. Ya, yang wanita yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidah Asiyah ini dikenal wanita yang solihah. Di masa Fir'aun pun dia menjadi istri yang pro orang lemah, pro orang susah. Kalau Fir'aunnya suka menindas, ini istrinya suka bagi-bagi duit. Ya jadi dicintai. Istri Fir'aun ini dicintai, tapi dia enggak punya anak. Jadi Fir'aun punya anak perempuan ya dari istri yang lain. Fir'aun istrinya berapa? Oh cetako. Ya sudah, raja itu ya pasti banyak raja. Apalagi enggak punya aturan. Apalagi enggak punya aturan. Tapi dengan semua kemampuannya itu, Allah enggak mengizinkan Fir'aun punya anak laki-laki. Punyanya perempuan dan cuma satu. Punyanya perempuan dan cuma satu. Dideketin sama Sayyidatuna Asiyah, peti tadi, dilihat. Di dalamnya ada bayi laki-laki, dia bisa lihat. Dan bayi laki-laki itu bercahaya. Dan cahayanya masuk ke mata Sayyidah Asiyah, langsung jatuh cinta. Jatuh cinta. Nah ini, memang cinta sama orang soleh itu enggak bisa dipaksakan. Walaupun wajah orang soleh murub bercahaya di hadapan kita, ini kalau kita enggak jodohnya ya enggak bisa. Enggak rezekinya enggak bisa. Maka jangan heran kalau ada orang soleh yang baik, wajahnya bercahaya kok orang ini enggak bisa cinta ya. Tambah orang ini mencaci, maki, menghina, ya jatahnya emang begitu. Kesian. Ya kan enggak sih? Kasihan. Nah kalau kita punya mata yang bisa mencintai orang soleh, telinga bisa mencintai orang soleh, mulut bisa mencintai orang soleh, tubuh bisa mencintai orang soleh. Jangan sombong. Itu karunia Allah kepada kita, alhamdulillah. Jangan menghina yang belum bisa cinta. Sakno, kesian gitu kan, kasihan. Kita alhamdulillah, insya Allah minas su'ada, orang yang beruntung, dunia akhirat, amin. Nah, disitulah subhanallah, peti yang gak bisa dibuka itu, dibuka nyantai oleh Sayyidah Asiyah. Begini toh, tik, buka. Digendong. Bayi laki-laki ditunjukkan ke Fir'aun. Ini jadi anak kita ya, penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Ya, penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Nentremno hatiku dan nentremno hatimu. Kata Fir'aun, kalau penyejuk hatimu oke lah, kalau penyejuk hatiku enggak lah. Tetap sombong Fir'aun. Kata Rasulullah SAW, seandainya Fir'aun saat itu berkata, dia juga akan menjadi penyejuk hatiku, pasti insya Allah Fir'aun akan dapat hidayah. Jadi komentar positif tentang Nabi itu mendatangkan hidayah. Rasulullah yang bicara. Kalau Fir'aun itu ngomong, dia juga akan menjadi penyejuk hatiku saat itu, ngomong begitu, pasti insya Allah Fir'aun akan dapat hidayah. Tapi karena memang ya cetakannya nggak dapat hidayah, jadi ngomong gitu aja nggak mau dia. Buat kamu ya penyejuk hati, buat aku tidak, aku nggak butuh dia. Aku nggak butuh
dia. Terus Fir'aun dibisikin sama penasihat-penasihatnya. Ini bayi laki-laki yang kita cari ya ini. Ya ini yang kita cari. Dan disitulah istrinya Fir'aun punya jasa yang besar. Secara ini ya syariat ya, kita nggak bicara kekuatan ilahi. Secara syariat istrinya Fir'aun berkata, bukan ini yang kamu cari, bukan. Kok bisa bukan? Iya, ini bayi umurnya kelihatannya lebih dari setahun. Gede, Nabi Musa gede itu. Jadi bayinya itu besar. Ini bayi lihat nih, umurnya lebih dari setahun. Ya kan kamu pengumuman kan baru-baru saja, baru tahun ini. Jadi ya bukan ini. Itu yang namanya peramal-peramal juga mantuk. Iya, masuk akal. Masuk gitu kan ya. Masuk. Nah, yang pertama itu, yang kedua, ini kan dari laut. Dibawa ke Sungai Nil. Ya kemungkinan besar ya bukan dari wilayah kita. Ini dari tempat lain, dari jauh. Jadi enggak sesuai ramalan. Ya udahlah, okelah kalau gitu. Ambil. Katanya Sayyidatuna Asyah tadi, boleh enggak saya ambil jadi anak? Siapa tahu nanti bisa ngasih manfaat buat saya, ngasih manfaat buat kamu. Ambil jadi anak buat kamu. Tapi dia enggak bisa ngasih manfaat buat saya, aku enggak butuh sama dia. Tetap sombong Fir'aun. Tapi sombong-sombongnya Fir'aun itu sayang sama anak, loh itu aneh. Jadi 8 hari Nabi Musa itu nangis. Nangisnya keras. 8 hari. Lah yang memungut itu enggak paham. Ini yang bantu mungut tadi ya. Para tentara yang ngambil peti enggak paham. Kalau yang dicari-cari ya ini. Yang akan menghancurkan kalian ya ini, enggak paham. Enggak tahu. Maka diibaratkan oleh para ulama, kehidupan Nabi Musa di tengah-tengah kerajaan Fir'aun itu seperti bunga mawar di tengah duri di sekitarnya. Ya, bunga mawar itu tumbuhnya di mana? Di pohon yang berduri, tapi muncul mawar yang indah. Jadi duri-duri itu ibarat Fir'aun, bunga mawarnya Nabi Musa alaihissalam. Indah. Makanya kita jangan mengatakan gak mungkin bisa muncul orang yang hebat di tengah-tengah orang yang rusak. Bisa. Ya, kalau Allah mau bisa, tapi jangan buat dalil. Saya kan hidup di tengah-tengah bar gak jadi masalah Habib. Saya di tengah nightclub gak jadi masalah. Kan saya bisa seperti Nabi Musa, ora kayak Fir'aun awak monggo. Jangan gitu. Nabi Musa Nabi, Rasul dipilih Allah. Lah kamu siapa? Kita ini siapa? Tidak bisa kita begitu. Kita harus cari lingkungan yang baik, cari lingkungan yang positif. Jangan salah ngambil dalil. Dalilnya pertentangan semua itu nanti dengan faktanya yang ada di masa kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Ya ini kalau tidak lihat jam nanti kan repot. Saya udah bicara alhamdulillah 50 menit. Betul Mas Hamdani? Kurang lebih kan 50 menit. Tenang, belum selesai. Ini episodenya masih episode bagaimana Nabi Musa dan ibunya mengalahkan Fir'aun. Keren ya. Subhanallah. Bayi. Bala tentara. Rajanya langsung. Mau bunuh enggak bisa. Ini kan yang dicari-cari. Perintah bunuh semua bayi laki-laki. Sama Allah Ta'ala ditantang. Wes, enggak usah kamu cari. Tak anter. Patenono. Silahkan bunuh. Musnahkan dia. Begitu lihat, Fir'aunnya juga senang. Lucu juga bayi ini. Lucu juga bayi ini. Makanya ketika Nabi Musa itu nangis, yang nimang-nimang Fir'aun. Allah jadikan Fir'aun pelayannya Nabi Musa. Allah jadikan Fir'aun pelayannya Nabi Musa. Ayo gendong, timang-timang. Asik bukan ini ya? Caranya Allah Ta'ala, digendong, ditimang-timang. Katanya mau bunuh. Katanya mau musnahkan. Katanya mau mateni. Kok gendong? Nimang-nimang, senang nih Fir'aun sama bayi laki-laki ini. Nah saat itu mulai dikasih nama. Siapa nama bayi ini? Siapa nama bayi ini? Disitulah Sayyidah Asyah ngasih nama. Istrinya Fir'aun yang kasih nama. Kita kasih nama Musa. Kita kasih nama Musa. Kalau saya enggak salah, mu itu air. Sa itu kayu. Jadi apa namanya bayi yang ditemukan ya di air dalam kayu, maka namanya Musa.
Yang ngasih nama bukan ibunya. Yang ngasih nama istrinya Fir'aun. Betul ya? Musa. Tentunya ini ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani rahimakumullah. Di ayat tadi jelas dikatakan di situ la taqtuluh asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Kata istrinya Fir'aun tadi kan la taqtuluh, jangan kamu bunuh. Nanti siapa tahu dia bisa jadi anak kita, bisa jadi beri manfaat dan bisa jadi anak untuk kita. Dibahas sama para ulama. Kenapa istri Fir'aun ini ngomongnya la taqtuluh, jangan kamu bunuh dia. Ngomongnya kepada Fir'aun, tapi kalimatnya kalimat jamak. Seakan-akan orang banyak. Nah, di sini untuk ta'zim. Kalau bahasa Indonesianya, misalnya kalau kita mau menghormati diri kita sendiri kan, kami atas nama, ini kan kemuliaan ya. Bahasa Arabnya antum, satu orang dipanggil antum. Kalian, padahal satu orang untuk penghormatan. Nah, istrinya Fir'aun ngomong ke Fir'aun, la taqtuluh, jangan kamu bunuh, tapi dengan bentuk jamak, jangan kalian bunuh. Maksudnya ke Fir'aun seorang ini. Untuk apa? Pengagungan. Jadi cara bicaranya sama Fir'aun pun penuh penghormatan. Lah kamu kalau lagi punya pengen, tuh ngomongnya ya begitu. Hormati yang kamu pengen dapat dari dia sesuatu, yang ngomongnya dengan penuh penghormatan. Sepuroni pun enggang kata. Ya, bla bla bla. Jangan, aja lo ya. Aku njaluk gitu. Marang awakmu, ya tidak enak tuh ya. Walaupun itu bahasa belak-belakan. Tetapi ini kalau kita butuh pada orang yang punya kemuliaan, ya kita harus ngomong dengan bahasa memuliakan dia. Ini Al-Quran mengajarkan sampai sedetil itu ya. Bahasanya harus memuliakan dia. Sehingga nanti Fir'aun yang zalim, yang lalim ini, jadi akan luluh hatinya. Akan tensinya turun. Ya, ini cara bicara nih. Masya Allah, bahasa komunikasi di Al-Quran itu diajarkan dengan luar biasa. Kemudian juga dikatakan di sini, wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Hatinya ibu Nabi Musa di ayat yang ke-10, dan hati ibu Musa menjadi kosong. Sampai-sampai pengen menunjukkan, menyatakan rahasia tentang Musa. Seandainya tidak kami teguhkan hatinya, agar dia termasuk orang-orang yang beriman pada janji Allah. Jadi ibu Nabi Musa itu kan lupa nih kalau dapat wahyu akan dikembalikan, akan diangkat jadi rasul, lupa. Sehingga begitu dengar berita anaknya di tangan Fir'aun, coba bayangkan seperti apa. Kan dibuntuti nih bayi. Ini kalau dibuat film tuh ajib betul ya. Kan sisi Fir'aun, sisi kakaknya, sisi ibunya ya, part-partnya, bagiannya ya. Ini Hamdani udah pengen buat nih, ya keluar. Gimana ibunya Nabi Musa di rumah nunggu berita. Bagaimana anakku? Jadi saat itu setelah menghanyutkan hatinya kosong. Kosong apa? Gak ingat apapun kecuali Musa. Musa gimana Musa? Nunggu berita dari anak perempuannya. Begitu dikasih tahu, diterima Fir'aun. Ya kaget. Saya ini hanyutkan, biar nggak kepegang Fir'aun. Ini sekarang diterima sama Fir'aun. Jadi mau jerit, mau teriak, itu anakku, itu Musa. Udah mau ngomong ke orang-orang gitu. Mau ngomong seperti itu. Sama Allah Ta'ala diingatkan lagi. Wahyunya itu dimunculkan, diingatkan. Jadi tenang. Setelah diingatkan jadi tenang. Nah disitulah kemudian skenario langit yang kedua berjalan. Skenario yang pertama, yang akan menghancurkan, kamu yang akan mendidik dia sampai besar. Jadi yang mentarbiah Nabi Musa itu Allah Ta'ala tapi lewat Fir'aun. Asyik ya. Tarbiyahnya dari Allah Ta'ala tapi lewat Fir'aun. Jadi Fir'aun tidak bisa mendidik Nabi Musa dengan keburukan. Setiap kali mau didik yang buruk sama Allah dialihkan. Allah gunakan cara tertentu sehingga Fir'aun didik cuma baik. Sehingga selama ini kalau di kepala kita ada bayangan Nabi Musa ada pendidikan yang gak beda Fir'aun, salah, gak bisa. Kenapa gak bisa seperti itu? Ya, kita simak ayatnya.
Wa qalat li ukhtihi qusih fa basrat bihi an junubi wa hum la yash'urun wa harramna 'alaihi al-maradhi'a min qablu fa qalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradatnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa 'ilma wa kadzalika nadzil muhsinin. Nah, jadi saat itu Fir'aun nimang-nimang Nabi Musa. Tapi Nabi Musanya nangis kenceng. Nah, Fir'aun kan punya anak perempuan, paham ini mungkin lapar, haus. Maka Fir'aun cari perempuan-perempuan yang barusan melahirkan yang bisa nyusuin. Ya, panggil nih, susui anak angkat saya. Maka dikenal saat itu Musa bin Fir'aun. Musa anaknya Fir'aun, dikenal. Ibunya ya rada hatinya, anak Fir'aun piye? Anakku itu. Itu anakku itu. Itu bukan anaknya Fir'aun, itu anakku. Sudah mau teriak begitu. Sama Allah kemudian diingatkan. Akhirnya jadi kuat hatinya. Subhanallah. Setiap kali wanita yang bisa menyusui itu mendekati Nabi Musa, nangisnya tambah bandar. Moh. Nangisnya tambah bandar. Akhirnya pengawal-pengawal istana ini keliling. Cari wanita yang bisa menyusui, keluar dari istana. Nah, di luar istana ketemu sama kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Ngomong kakaknya di situ, mau enggak kalian saya tunjukkan? Hal adulukum ala ahli baitin yakfuluna. Keluarga yang nanti akan merawatnya, mengasuhnya. Lakum, untuk kalian. Wahum lahu nasihun. Wahum lahu, dan dia keluarga tersebut lahu. Kalau kakaknya meniatkan lahu itu adalah untuk anak itu. Dan keluarganya terhadap anak itu nasihun, orang-orang yang betul-betul nasih. Dia akan jujur, dia akan merawat dengan baik, dia akan sungguh-sungguh. Di situ Haman dengar, wahum lahu nasihun. Nanya langsung, kamu kenal sama bayi ini? Kok bilang nanti keluarganya akan merawat bayi ini dengan sungguh-sungguh, akan dengan tulus untuk bayi ini? Oh enggak, saya enggak kenal. Lah kok bilang bukan untuk dia. Dianya ini maksudnya Fir'aun. Lahu. Keluarga ini akan jujur sama Fir'aun, akan mengabdi sama Fir'aun, akan setia sama Fir'aun, bukan sama bayinya. Ini kakaknya pintar ya, molak-malik kata ini. Tapi Haman enggak begitu percaya. Lah kamu punya anak laki-laki enggak ibumu? Oh punya anak laki-laki. Loh, kok bisa? Iya, lahirnya sebelum larangan. Oh iya, lahirnya sebelum larangan. Semua tahu itu. Oke, aman. Dibawalah ibu Nabi Musa ke istana. Belum disusui, baru mendekat. Fir'aun gendong Nabi Musa, yang nangis. Ibunya dekat, langsung Nabi Musa diam. Stop. Fir'aun nanya, kamu ada hubungan apa sama bayi ini? Semua wanita yang mendekat nangisnya tambah keras. Lah kamu mau mendekat, dia diem. Punya hubungan apa kamu sama bayi ini? Loh, ya enggak tahu saya. Saya enggak tahu. Tapi memang saya ini seorang wanita yang dicintai oleh semua bayi. Karena ASI saya bagus dan saya memang cinta sama anak kecil. Jadi anak kecil itu bisa mencium aroma sayang saya kepada anak-anak. Oh, ibunya Nabi Musa ya pinter ngomong. Ya udah, dikasihkan. Seneng Nabi Musa, ibunya seneng. Wah, ketemu, janji Allah terjadi. Iya, betul-betul sama Allah diselamatkan dan dikembalikan. Hasilnya apa? Fir'aunnya seneng. Keluarga Fir'aun seneng, istana juga seneng. Wes, gak kesel meneh. Gak capek. Ini kalau belum ketemu ibunya, ini satu istana bakal dihajar sama Fir'aun nih. Sampai ketemu. Udah beres masalah, akhirnya semua ngasih hadiah ibunya Nabi Musa, hadiah. Kamu bereskan masalah kami, hadiah. Fir'aun yang ngasih upah tiap hari, ya menyusui kan sampai 2 tahun tuh. Jadi tiap hari dikasih upah tuh ibunya Nabi Musa, kemudian dikasih hadiah. Maka di situ jadi dalil. Itu kan ibunya Nabi Musa nyusui anaknya sendiri, tapi dapat hadiah. Ulama mengatakan, lah kalau ibunya Nabi Musa menyusui anaknya sendiri dapat hadiah boleh, maka ulama ceramah dapat hadiah juga boleh. Paham ya?
Nah, ini bukan maksud saya minta hadiah, bukan. Tapi ini dalil yang diambil ulama dari Al-Quran di samping dalil-dalil yang lain. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini menariknya luar biasa di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan lemahnya Firaun. Yang super power yang luar biasa tadi, ternyata sama bayi yang dia cari, dia nggak bisa ngapa-ngapain, kalah. Kalahnya apa? Bayi ini kalau nggak minum ASI kemungkinan mati. Firaunnya yang bingung, mati loh ya. Ya, jangan sampai mati, jangan sampai mati. Cari yang bisa menyusui. Justru Firaun yang berjuang menghidupkan bayi ini. Tadi yang mau bunuh bayi siapa? Firaun. Nah sekarang Allah nyuruh Firaun ngapain? Bunuh bayi atau hidupkan bayi? Hidupkan bayi. Bahkan bukan cuma itu, duitmu tono. Duitmu, pasukanmu, semua yang kamu miliki, gunakan untuk menghidupkan bayi ini. Sehingga hari-hari Nabi Musa itu dalam bahagia. Ya, dalam bahagia. Tidurnya di kamarnya Fir'aun. Bisa kamu bayangkan, musuhnya dia. Musuhnya ini nanti akan membunuh ya ini. Tidur di koloni. Luar biasa atau biasa ini? Luar biasa. Disitulah ibunya Nabi Musa mantep. Mas, aman. Allah yang ngurus. Aman. Allah yang ngurus. Diberi keteguhan hati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwani rahimakumullah. Nih lagi-lagi ditunjukkan. Fir'aun kalahnya dengan hal yang lemah. Bayi yang gak berdaya dia kalah. Ibu yang gak bisa apa-apa dia kalah. Istri yang berada dalam kekuasaannya, dia ternyata hari itu kalah sama istrinya. Nurut Fir'aun sama istrinya. Buat aku ya dah buat kamu hadiah. Tapi karena ini ya anak kesayangan istrinya, Fir'aun pun cinta. Sayang gitu. Makanya saya katakan kalau sampai ada orang, sebejat-bejatnya orang, gak bisa sayang sama anak-anak, berarti lebih bejat dari Fir'aun. Lebih bejat dari Fir'aun. Fir'aun itu masalahnya kan cuma satu. Hawanya kuat, egonya tinggi, gak mau dikalahkan. Gak mau dikalahkan dan takut dikalahkan. Makanya sombongnya luar biasa. Karena itu orang yang punya ego tinggi, gak mau dikalahkan, takut dikalahkan, sombong, ya ini berarti ya punya sifat-sifat Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Naam. Nah, kenapa Allah kembalikan pada ibunya Nabi Musa seperti itu? Karena janji. Ya. La takhafi wa la tahzani. Jangan sedih. Sehingga ibunya enggak sedih lagi, ketemu sama buah hatinya, sama anaknya. Sehingga enggak dipisah itu kecuali cuma beberapa saat. Kan enggak lama itu pisahnya. Nah, itu waktunya Nabi Musa nangis itu haus. Lihat kuatnya Nabi Musa ya. Enggak dapat ASI itu 8 hari. 8 hari enggak dapat ASI yang cocok. Ya kakaknya kan ya nunggu di luar istana ya, nggak mungkin masuk istana. Aku punya perempuan yang bisa menyusui, enggak begitu. Nunggu di luar istana. Jadi pasukan tuh cari dulu di dalam istana, kan gede istana Fir'aun tuh ya. Cari dulu kenalan-kenalan, kolega-kolega, begitu nggak ada yang bisa nyerah semua, pasukannya baru keluar. Cari di luar istana. Nah ini Allah Ta'ala pengen jadikan ibu Nabi Musa tuh seneng betul. Ya orang itu kalau pisah, terus ketemu, seneng. Makanya kadang-kadang biar semakin seneng perlu dipisah sebentar. Zurghiban tazdat hubban. Jaranglah bertemu nanti akan semakin cinta. Kalau sering bertemu ya tetap cinta. Ada yang dalil kan tekone tresno jalaran soko golino. Tapi kadang perlu pisah sesaat. Pergi sehari 2 hari balik ada rasa kangen. Iya rasa kangen. Nah ini ibunya Nabi Musa AS kangennya sama anaknya luar biasa. Dikembalikan ya dengan cara yang sangat indah di mana ibunya tidak dihinakan, ibunya dimuliakan. Yang tadinya ibu yang punya anak laki-laki, ibunya itu terhina, anaknya dibunuh. Ini anak laki-lakinya dimuliakan, ibunya dimuliakan. Lihat bagaimana caranya Allah Ta'ala kalau sudah punya kun fayakun. Mau jadikan orang ini pemimpin, ya Allah muliakan semulia-mulianya. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Sudah 1 jam lewat 10 menit kalau saya enggak salah atau lewat 5 menit saya bicara.
tentunya sebagai orang yang lagi berpuasa dan tidak disediakan teh, ya kopi dan air, Anda harus memaklumi kalau saya bicara 1 jam dengan suara yang lantang ini, itu sudah cukup banyak. Insya Allah kita lanjut nanti malam. Waktu setelah ini akan saya serahkan pada moderator Mas Fadli ya. Semoga apa yang saya sampaikan berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Episode yang ketiga insya Allah nanti malam jam 9. Judulnya adalah bagaimana Nabi Musa meninggalkan Fir'aun. Ya, bagaimana Nabi Musa meninggalkan Fir'aun. Ini kan pertemuan Nabi Musa dan Fir'aun. Episode ketiga, bagaimana Nabi Musa meninggalkan Fir'aun. Caranya Allah bagaimana, itu akan kita bahas. Jazakumullah khairan, wa'afu minkum, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.